mau ke rumah salah satu guru saya, temen. Ini udah niatan udah 3 tahun nggak mau sini, malah nggak ke sini. Sekarang kita jalan ke sini. Ya, ya benar ya. Nih kita udah nyampe. Ada orangnya kabur. Gue pengen videoin orang kabur. Itu. Orang mana? Kita duduk aja dulu kali ya. Full musik di sini. Ini kita tiba di rumahnya Kang Trisna. Tuh, Balai Munjul terkenalnya sih. Tapi kita tanya ya, Balai Munjul itu maksudnya apa ya? Papa gede mah tenang aja. Yo. Orang mana belum nongol? Dulu pegel. Jawab dulu, kita ngopi dulu tuh. Udah dikasih kopi sama dia. Kita wawancara sebentar. Lama juga nggak apa-apa sih, tergantung ntar nanyanya apaan. Tapi jangan nanya yang susah-susah. Ntar puyeng. Nanya gampang-gampang aja. Nah, bikin apa itu? Buat yang mana, gagang itu? Wih, mantap. Iya bener, cari nyari serat. Kayak batu ini ya, nyari serat berarti. Tadi mau jam 10 sampai sini. Pergi dulu, ada urusan dikit. Ya namanya. Iya. Ini kita lagi pengen ngobrol-ngobrol sama owner, dia bahasa kerennya owner Balai Munjul. Iya, Kang Trisna Mukti. Tuh kita ntar di Balai Munjul. Sebenarnya sih cuma tadi niatnya pengen silaturahmi. Dulu tuh pernah pengen main berapa tahun yang lalu, janji doang. Ya udah 3 tahun. Ya belum. 3 tahun Allah belum izinin. Terus tiba-tiba ada ada corona, ya makin mundur aja lah. Sekarang mungkin alhamdulillah ada kesempatan, ada waktu kita silaturahmi ke tempat Bang Trisna. Sebenarnya kalau Anis sih panggilnya seringnya Cang Trisna. Tapi kalau yang manggil abang ya udah bebas aja sih sama dia. Tapi nggak mau dia dipanggil Ustad. Kenapa Cang nggak mau panggil Ustad ya? Banyak sebetulnya tuntutannya sih sebenarnya. Gitu loh. Kita kan namanya gelar seorang Ustad itu bukan 1-2 ya ilmunya. Iya. Kalau nggak salah, kalau sesuai agama 7 atau 9 memahami ilmu tentang agama gitu. Bukan hanya penyembelihan doang gitu loh. Cuman banyak yang ini udah pantas gini, Anda bilang jangan, nggak pantas gitu loh. Lebih baik manggil bapak gede aja, kalau nggak abang, kalau nggak nama. Iya, lebih akrab ya. Iya, lu coba. Kalau Ustadz itu ntar identiknya dengan gelar keimanan orang, kadang-kadang suka bertanya. Iya. Masa panggil Ustadz pakai tanah pendek tuh. Aku tangkat dikit tuh celananya nggak kelihatan. Oh itu tuh dia pakai celana. Iya biasa, kita mah orang-orang bebas. Jadi pengen badminton, kita nyari sehat. Iya. Awal mulanya Balai Munjul kan belum lama Cang ya, dulu waktu aneh belum kenal ente kan belum ada Balai Munjul. Kurang lebih setahun ya. Itu kalau nggak salah nggak jauh lah dengan milad komunitas gitu loh. Cuman komunitas penyembelih gitu ya. Cuman aneh bikin Balai Munjul itu karena memang ya wadahnya nih. Iya, banyak balainya ya. Ya ini ente lihat balai tuh, balai. Dasarnya balai dia, bener balai sih. Kalau orang Betawi dulu bilang itu kan balai tempatnya duduk, bukan tempat berkerumun, tempatnya duduk. Kalau orang Betawi bilang buat tempat ngopi, ngalor ngidul sampai nggak apa-apa, itu anaknya Bang Trisna tuh. Sampai udah masuk, habis sholat masuk. Mau ngapain? Ya, ntar ya, kita ngobrol sama bapak. Sampai kadang-kadang buat rapat pun kalau orang dulu tuh ya di Seban itu di balai gitu. Makanya balai itu tempat duduk, bisa juga tempat bermusyawarah. Makanya kan aneh bikin Balai Munjul itu istilahnya wadah silaturahmi. Jadi lebih enggak terlalu formal benernya ya kalau di kedua rapat. Juga begini Bang Bri, enggak
nggak membedakan satu Iya. suku agama yang lain gitu. Kan kadang kan penyembelih itu kan butuh golok atau pisau pun bukan, maaf ya, bukan orang muslim doang yang butuh. Iya. Kita juga kan istilahnya pisau sama golok itu intinya sebenarnya kan alat bantu, alat Iya, kerja. tool. Iya, Bahasa kerennya tool. cuman kita spesifiknya ini kegunaannya buat apa Iya. gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya Bali Muncul itu ada silaturahmi, nggak membedakan antar golongan, kedudukan ataupun tentang, ya maaf ya, tentang realita kehidupan orang itu. Iya. Ya bahasanya keuangan lah gitu ya. Kalau itu ya Bang, kalau apa misalnya fokusnya di Balai Muncul itu apa ya, misalnya bukan fokusnya ya, lebih ke arah bidangnya, berarti menyediakan alat apa aja Bang, kurang? Nah, tergantung. Jadi kadang begini, orang kalau main kemari ya memang otomatis pasti ngeliat pisau atau golok ya. Iya. Cuman orang buat silaturahmi aja nih, kayak ente secara tidak langsung kan silaturahmi, nggak harus beli gitu loh. Cuman mereka kadang-kadang suka bertanya, sebenarnya kayak contoh, Bang saya pengen punya golok tapi peruntukannya buat kayu, ya udah per aja. Itu per juga dari bahan tersebut, satu murah, kedua kan per agak lentur, jadi nggak lebih elastis ya, kedua ketiganya lebih gampang dicarinya gitu loh. Nah Kalau itu Bang, kalau misalnya ini kan Balai Muncul kata Bang udah hampir setahun ya? udah setahun lebih. Ada program lanjutannya selain apa, misalnya ya kan kita nggak mungkin Bang kalau misalnya di Balai Muncul cuma golok-golok aja, apa ada niatan bikin usaha apa? Kalau bikin usaha enggak ya, kalau bikin usaha enggak, cuman kita lebih cenderung bersilaturahmi. Intinya seperti ini, sebenarnya sih antara fokus nggak fokus, mungkin aslinya saya kan seorang penyembelih ya, maaf kalau pakaian begini bukan penyembelih, ini badminton. Iya, badminton itu sehat gitu, ya kan? Badminton kemarin makanya kan di situ kan di logo tersebut Balai Muncul apa adanya ya. Iya. Apa adanya ke diri saya lah. Ente pengen ngobrol sama saya dengan keadaan saya seperti ini, monggo. Tapi mau yang lebih jelasnya lagi, lebih spesifiknya lagi ke dalam mata, dalam kategori apa, contoh ke penyembelihan. Kita nggak mungkin dong kucuk-kucuk dia jago motong, alat bagus, pantas nggak kira-kira menyembelih kita sapi atau kambing pakai celana pendek? Ya, itu kita bermainnya dengan adab. Iya benar. Gitu, kembali seperti itu. Keduanya apa, Balai Muncul ini aneh bilang kenapa apa adanya, aneh menyablak gitu. Jadi kalau nggak, orang muda, orang tua kalau bertanya ya bukan siap dibully, siap menerima masukan. Masukan itu berarti bukan manusia, setiap manusia yang ingin maju itu harus menerima masukan, terutama yang berunsur positif ya Bang, bukan negatif gitu loh. Contoh hal yang terkecil aja, umur itu belum bisa mengartikan tua itu lebih baik, tapi pola pikir yang bisa kita gali seperti itu gitu. Tua makanya, belum tentu dewasa berarti. Nah seperti itulah kalau kurang lebihnya. Iya, tapi Balai Muncul banyak sih ya rekan-rekan gitu loh, bukan anak buah, karena saya nggak mau dibilang anak buah. Rekan-rekan ya yang ustadz ya bukan dari 1, 2, 3 lah, banyak ya, yang haji juga ada, yang punya travel juga ada, yang sampai antar jemput penumpang juga ada. Kami nggak pernah membedakan gitu antara satu sama lainnya, semua di mata saya sama, cuman bedanya satu, bedanya dia rumahnya di mana-mana, saya Muncul gitu doang bedanya. Ada yang di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta Barat, ada di Jakarta Pusat gitu loh. Jadi selama intinya berbagi Bang, saling tukar pikiran balik gitu loh ya kan. Bang Trisna cara ngerobohin sapi seperti apa, contoh dari bahan penyembelihan, lihat dulu, kita ngecek lapangan gitu loh kan. Setiap tempat, setiap daerah itu kan keadaannya selalu berbeda Bang Pri. Contoh mungkin zaman sekarang kita kenal dengan shelter box ya kan. Ya mungkin kalau mungkin panitianya pengen pakai shelter box ya lakuin, tapi kalau memang pakai trik lama yang model ada barley, ada squishy atau tarik simpul ataupun dari kaki ikat, itu kan kembali lagi. Jadi nggak semuanya sapi itu bisa di barley, nggak mungkin. Nggak semuanya sapi itu bisa disimpul ataupun squishy, nggak bisa juga.
ada juga yang maaf yang kakinya diikat, palanya dipelintir. Itu harus mempunyai skill. Nah, kita kembali lagi, kita membangun itu dalam artian manajemen yang kita gali. Nggak mungkin kan bang, seorang purchasing itu sama auditor itu kan dijadiin satu. Iya. Ada bagiannya kan? Ada bagian ada purchasing, ada finance, ada teknisi, ada marketing, ya kan? Sampai hal-hal terkecil, maaf OB atau security itu kan ada bagiannya. Nggak mungkin. Nah itu yang disebut aneh ngebantu di Balai Munjul itu manajemen kurban. Jadi ada SOP, standar operasional prosedur. Dari sapi penggiring siapa, yang ikat kaki siapa, ya kan? Nah dari itu udah posisinya seperti apa, yang menyiapkan alat siapa, seperti itu nanti. Setelah sapi dipotong, ada yang bagian pengulitan, ada yang bagian tulang, ada bagian daging, sampai pembersihan jeruan. Itu harus terkoordinasi dengan secara baik. Nah, makanya Ane nyebutnya manajemen kurban. Ane pengen menimbulkan leader-leader baru. Ane ingin membuat trainer-trainer yang ingin benar-benar yang dia pengen berbagi wawasan di wilayah mereka masing-masing. Gimana sih Bang Krisna gitu, tajamnya seperti apa? Nah ini tuh Bang, yang paling ditanya biasanya itu kalau buat pemotong, jadi paling banyak sih aku sering ditanya itu bahan baja apa sih yang bagus buat motong tuh, sering banget Bang yang ditanya gitu tuh Bang. Itu tuh yang kadang-kadang gimana gitu. Ya, kalau kita bahas masalah baja, Ani juga masih baru ya, kita baca kemarin sore. Cuman kalau bahas masalah baja, dia kepentingannya seperti apa, dia pengen stainless apa baja modern atau baja limbah. Kembali lagi, kan setiap manusia faktor X ekonomi nggak bisa dijadiin satu. Yang jelas semua baja bagus kok, cuman bedanya satu mahal, kedua lebih tahan lama, ketiga nggak karat. Iya bener, gitu doang. Ya sekarang yang mahal udah tahan lama nggak karat, kira-kira mahal nggak, jutaan nggak kira-kira? Pastilah. Nah sedangkan orang tersebut hanya mempunyai duit kisaran sekitar 300, 400 sampai 800 ke bawah ya kan. Kita kan nggak bisa maksa keuangan. Nah makanya Ane di Bali ini dibilang orang gila, orang sakit, pisau malam-malam dicacakin. Nah, emang kenyataan, gak usah sebutin merek, nggak boleh. Nggak boleh. Brand orang nggak boleh. Nah makanya Ane lebih cenderung dimana pisau stainless ini dari gagang nggak bagus, bentuk nggak bagus, Ane rubah bang. Ane rubah gagangan kayak gini ya kan. Kayak gini kan, ini sarungnya pun build up ya, maksudnya buatan asli rekan-rekan Balai Munjul, kulit sapi tebal. Kedua, itu kulit bikinan sendiri apa? Bikinan sendiri bang. Teman-teman Balai Munjul yang ingin berkreatif. Itu berarti kostum dong? Custom. Berarti bisa pesan. Nah dari panjang pendeknya, ini kan abang lihat yang di bawah nih. Tuh, ini ya. Nah ini berbagai jenis apa sih namanya? Sarung kulit, warna ataupun bentuknya. Ada yang model kayak gini kan lipat nih. Kalau yang begini kan double bawah, atas bawah namanya tumpuk. Nah, kembali lagi kan, paling nggak agak pengerjaan ini bisa makan 1 sampai 2 hari, bisa tuh 3 hari. Bilanya dikirim bang? Bila dikirim boleh, kalau lebih enak sih sebenarnya dikirim bang. Iya bisa di-press ya. Kita ngemal. Iya ngemal. Takutnya apa kelonggaran apa enggak, kepanjangan apa enggak kan begitu. Kedua juga kita kayak ini kan aslinya pisau stainless. Mungkin kalau pisau stainless tuh. Stainless. Mirror enggak bang? Itu orang nggak nyangka itu yang stainless ya? Stainless, ini asli stainless. Impor juga. Cuman aneh nggak bisa bikin bajanya karena bahannya cuman hanya nge-review dan hanya membuat bentuknya. Ini kayaknya kelengkeng. Berarti itu dia ganti gagang gagang, bentuk mata, bentuk bila saya rubah total. Awalnya yang nggak usah disebutin lah. Nanti kita. Berarti Bang Trisna terima juga misalnya ini ada pisau stainless. Mereknya nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Main dirubah gagang. Bentuk, bisa kirim juga. Bisa. Keren nih. Jadi aneh terkenal kalau di teman-teman tukang potong lah, antara jagal termasuk orang gila, karena Anda punya prinsip begini bang, gila itu bebas kan? Iya bebas. Iya, yang penting kita satu jangan pernah membohongin orang. Iya. Kedua jaga amanah. Ketiga customer mau apa, kalau kita bisa bilang iya apa enggak, itu aja udah. Kalau enggak, jangan sampai kita membuat customer itu kecewa. Bang, biasanya saya cuma nanya seperti ini, gitu loh ya kan. Iya. Kalau masalah kayu, Bang Puri bisa lihat sendiri dah. Kayu-kayu saya coba Bang lihat. Kayu banyak kok. Ini ada kayu kelengkeng. Belakang sebelah sana yang ditumpuk di bawah genteng. Di bawah genteng. Nah, genteng itu. Sono itu ya? Itu kayu snorkeling bang. Oh ini tuh snorkeling tuh. Snorkeling. Nah aku sih. Kalau ini jaketnya Bang Pri ya. Itu jaket tuh. Louis itu hati-hati. Louis. Louis. Set deh. Nah kayak ini.
Nih, Itu apa tuh, Cang? ini sebenarnya campuran lem dengan epoksi dikasih pewarna. Ini bur karena bolong nanti bisa jadi buat pisau full tang. Oh, bur. Kreatif tuh belakang Oh. hijau. Ini bur aslinya. Ada Yo, juga banyak kayu dia. ada ini pur mahoni udah 3 tipe kan. Ini gali asem. Boleh asam itu. Ya. Berat kan, Cang ya? Ya kurang lebih buat nibahin Pak. Kamu. Nah, kalau kayak ini bur rambutan. Bur rambutan. Udah berapa tipe? 6 kan? Iya. Ini mangga, kerli. Tuh mangga tuh keren tuh, ada kerlinya tuh. Kerli, ini mangga. Kerelep. Yang orang kemarin jadi booming, rengas. Ingat nggak kayu rengas? Iya, tahu kayak rengas dah. Ini Yang yang merah, kan? rengas. Ini rengas tuh, uratnya merah. Gitu loh. Ada juga ada kayu johar, ada kayu melinjo, apa namanya kisole. Ya mah apal, kita mah kagak. Iya. Untuk kayu, untuk golok. Udah lama, Cang, main golok, Cang. Baru kurang lebih 10 tahun lah. Tuh. 10 Proses. tahun. Ada cemara juga. Berarti bisa bikin gagang sama sarung dari kayu juga, Cang. Bisa custom. Custom Maksudnya juga tuh. dalam artian, ya sebisanya kita ya kan nggak harus. Tapi gini, Cang, maksudnya kan ini kayu banyak, Cang. Hmm. Kalau beda kayu beda harga nggak tuh? Udah pasti dong. Oh, udah pasti. Kan Ya. beda pembeliannya juga, ini bukannya ungut, kita beli Iya. juga kan. Berarti kalau lebih itunya sih enak itu aja kali ya, apa? Nego langsung aja Nego kan ente ya. langsung. Itu kan nomor HP-nya ada. di Iya, situ. ntar kita sebutin nomor Nah, HP-nya kalau di apa? bawah Di meja nih rata-rata bur nih bang. tuh. Di bawah kolong meja. Ini bur jati rata-rata. Ini kayak gini digeletakin. Kok kita mau disimpan? Ayah bikin kayak ini. Hah? Badannya. Tuh katanya kata anak ini ayah yang bikin nih. Ya gitulah ya, semuanya gini bang, bisa karena terbiasa. Iya sih. Jangan pernah malas buat mencoba, jangan pernah takut buat kita gagal, karena kegagalan itu adalah apa sih namanya ya, keberhasilan tertunda ya. Iya. Ada waktu ya, ada garam kehidupannya lah, gitu loh, pahitnya kayak seperti apa. Berarti udah 10 tahun main. Kurang lebih ya. dari bujangan sampai ini Bul- anak sekarang umurnya 8 tahun ya kan. 8 tahun Belum tuh punya anaknya anak, tuh. belum nikah sampai belum nikah punya anak aja kosong, istri 1 tahun, berarti kan 9 tahun. Iya, Bujangan ya, kurang lebih 10 tahunan. Udah belajar main golok. Kalau mulai motong Kalau mulai motong sih sebenarnya gini bang, saya baru. Jujur saya baru, tapi saya sekolah di Cisalak. Cisalak Oh. itu istilahnya dunia jagal ya, termasuk paling lama lah. Iya. Dari tahun 80 memang pasar Cisalak itu sudah terkenal gitu, maksudnya senior lah di antara yang lain-lain. nih, Cang, nih yang ditanya nih sering nih, gacoannya yang kayak gimana sih yang Cang pakai? Gue ini Ini Cang, biarin ya. Biasanya sebenarnya nggak ada gacoan ya, semuanya pisau sama gitu. Tuh. Tapi orang katanya juga ada di dalam gitu. Tapi semuanya sebenarnya sama, cuman hanya kita pegangan kita pribadi ya. Iya, nah itu Cang yang kadang-kadang orang pengen tahu. Pegangan Dari pribadi. bentuknya, dari apanya, mungkin kan emang sih apa kesenangan, tapi orang pengen tahu Cang, goloknya gimana Cang? Ada Cang? Aneh keluarin nih ya. Biarin ya Pak. Aneh termasuk pecinta produk lokal. Ada Oh. sih, wah kemarin ya rubah juga. Dan waktu dia ke dalam kita ngopi dulu. Ya emang sengaja ini. Ngopi dulu kita. Orang masih ada. Tuh, tas dia. Masih ada. Tas. Dan aneh jujur Bang Pri, kalau Pri aneh, golok bisa dihitung. Oh, dijual? Bukan maksudnya. Enggak, ini Kolpri. Ini Kolpri kan Kolpri itu koleksi pribadi. dijual. Wah. Enggak, iya Kalau maksudnya. pengen bentuknya dipikirin ya silakan, bawa bahan sendiri silakan kita tempahin ke tempat. Berarti beneran nggak dijual Cang? Enggak. Oh, banyak dia tuh. Ini stainless satu modelnya. Kalau kata anak sekarang apa bulnos ya? Iya, bulnos. Bulnos ya? Bulnos ya, Stainless. bulnos. Tapi bulnosnya cakep ya, bentuknya ramping gitu ya. Iya nih aneh rubah namanya juga orang PA. Siapa suruh nanya sama orang PA, jadi Iya. PA berjamaah kita. Ini bulnos. Sering dipakai mana Cang? Belum. Kita dulu. Halo. Sebenarnya sih yang sering dipakai ada. Nah ini pisau rubanan ini juga. Ini kalau kata temen yang di dunia pisau ini prototipe, contoh pertama ya, pisau pertama. Nih, Oh, tuh ada ini itunya tuh. prototipe. Ada Ini apa? prototipe Di, aneh. di laser sama dia. Ya ada laser, ada bacaan tuh, balai muncul. Bahannya apa nih Cang? Ini stainless. Stainless juga.
Ini jarang dipakai, cuman kemarin doang ngetes di leher kambing, belum di sapi. Ada juga kemarin sempat pengen punya nih iseng-iseng kalau kambing. Kalau kambing, kalau kambing itu. Ini bahan bilanya Aspuli motor. Aspuli motor. Ini panjang kurang lebih ya antara 18 lah sampai 20. Nggak ada itu. Ini buat hiburan doang ini, Mak. Jarang dipakai sekali. Belum dipotong ini, cuman pengen punya aja, punya apa sih namanya? Punya golok. Kedua, ini juga buat golok-golokan nih. Gali asem nih. Gali asem. Ini gali asem. Dan ini juga bahan bajanya pamor kalau ini. Pamor, oh iya, pamor. Ya kan? Pamor depan turun atau istilahnya garpu lama ya. Model bisa garpu lama kan begini. Ini mampu buat motong, cuman emang aneh pengen punya aja gitu aja buat koleksi pribadi. Gali asem. Ini pakai motong kemana, Cang? Yang dipakai motong kemarin ini dia. Itu tahun kemarin ini panjang 18 cm. 18 itu ya? Buat sapi kemarin, karena kemarin mungkin pandemi ya, nggak banyak ya kita motong. Iya, wajar aja pandemi. Dan jujur tahun ini aneh bukan nggak support ya, aneh lebih cenderung beredukasi, mengajarkan rekan-rekan balai yang mau bergantian untuk belajar motong sapi apa kambing gitu. Kalau kambing nggak usah diomongin lah, mungkin karena leher lebih kecil. Karena kalau sapi kan, nah ini pakaian pribadi aneh. Oh itu. Bahan bilanya mata bor. Sama apa sih namanya, mata pisau bubut tuh bang. Tahu. Ya kalau masalah bajanya aneh nggak tahu udah kelasnya apa, yang jelas. Serak di hati ya. Di hati. Iya, ini baru nih bang, belum lama, baru 2 tahun. Cuman itu yang bener sih, yang enak tuh yang serak di hati ya. Dipakai karakternya pas sama kita. Buat rekan-rekan itu bukan katanya. Pisau itu pertama yang kita lihat apa sih? Pertama nyaman dipegang. Iya, nyaman. Dipegangnya kalau buat narik nyaman tuh. Iya, nyaman. Kedua apa? Serak di hati, model bentuk bilanya. Kan masing-masing ini model. Kalau bahasa orang Jawa Berang candung ya. Iya, candung agak candung. Nah, kalau yang sering dipakai ini, kalau yang istilahnya yang legendnya aneh ini panjang 26. Ini sama, ini pisau lama. Ini pisau pernah tahu bocah petuan pisau. Gue pernah tahu nih, yang ente bilang cap apa dulu dia ngomong. Enggak usah yang mau pakai aneh buang capnya. Enggak pernah tahu kutnya apa gitu dulu dia bilang sama aneh. Ini satu. Lupa. Dia pernah tahu kayak aneh. Ya, ini 1, 2 pakaian pribadi. Terus ada juga ini juga sama. Ini sekitar 5 tahunan aneh punya, namanya si kuku macan. Bahan bilanya sama, mata pisau bubut. Iya. 5 tahun dulu itu. Ini ada. Pisau itu enggak. Itu ada ini. Pakaian aneh pribadi. Enggak fokus. Enggak apa-apa aja. Masalah yang penting jauh. Ini udah sering lah istilahnya. Udah sehati ya. Misalnya kita motong misalnya borongan misalnya 15 ekor. Ya kalau nggak dipegang antara ini dan ini jarang gitu loh. Nah, makanya ini sempat tempo hari ditawar orang, cuman jangan bang, kalau mau yang di rumah aja. Atau enggak bikinin sama nggak apa-apa. Gitu, prototype gitu loh kan. Nah, ada gitu loh. Nah, ini bikin seperti ini sarungnya. Kita mah main biasa aja. Ada sih golok-golok yang lain gitu loh, seperti ini juga sama. Sama, ini gue pernah dipakai buat sapi waktu di Al-Azhar. Ini panjang ya. Al-Azhar Cempaka Putih ini pernah dipakai di tes. Ini panjang 18 cm. Depan naik ya, model kayak apa sih namanya? Kalau bahasanya skinning ya. Stinking ya. Ini juga sering dipakai nih, kayak gagangnya gali asem. Ini juga lama juga. Tapi diantara yang paling lama ya ini. Itu. Ini. Oh iya itu. Ini yang paling lama. Kata orang dulu apa yang ente bilang, lupa Okut beneran. Pernah ngomong. Ini lokal bang. Iya tahu, ente pernah ngomong ke aneh apa gitu, lupa. Nah, ini aneh punya Jerman cuma 1 doang. Itu Jerman tuh. Jerman cuman aneh rubah bentuknya. Nggak usah sebutin merek ya. Nanti takut kita kena nih. Nih. Ada lambang balai. Ini panjang 25. Ini stainless. Jerman punya. Kalau pengen nanya ya ke rumah aja. Kalau ini nggak aneh sebutin merek sama apa sih namanya? Maker. Ya logonya doang. Iyalah. Nih. Kalau berarti bang setelah
setiap produk abang itu ada logonya apa enggak bang? Nah, Enggak kalau juga mau kan? bikin logo tinggal nambah. Kan Nambah bisa, ya? mau nama orang di laser gitu misalnya kayak deh Prihadi Setiawan kasarnya gitu ya. Bawahnya kepala kambing boleh. Bebas ya. Bebas. Lah kan orang gila mah bebas, Iya, belajar sama orang gila. iya. Cuman gilanya dalam arti apa? Berani menerapkan secara teori dan praktek. Jadi kadang-kadang orang teori begini-begini giliran praktek nihil. Gitu. Ini masih banyak lagi sih kalau koleksi. Ini baju modern. Berarti abang lebih cenderung ke apa ya? Ke baja-baja Baja-baja limbah. Baja-baja Cuman yang limbah. memang aneh kategorikan ada di satu dua. kreatifin lagi bang Ya, ya, biar ya. lebih apa terlihat lebih cantik bener ya. Lebih enak dipakai. Iya lah. Bisa segini aja bisa buat potong sapi. Tuh. Tipis kan kecil. Paling lebarnya 1,5 cm. Iya. Cuman atasnya tebel jadi nggak gebes. Nggak lengkung Ya, ya, kan nggak lengkung, geber. nggak gebes. kata Nggak orang gebes. bilang. Nanti ya kayak gini lah sebenarnya. Udah banyak sih. Oh itu kok itu koleksi pribadi. Pribadi. Tapi kalau golok dagangan beda ya. Banyak bang. Banyak lah, nggak usah disebutin, bisa Ya, bisa 4 jam kita ngobrolin di sini. Ngomongin golok satu. Ya kayak gini lah. Tapi diantara yang teman-teman saya pakai pribadi ini doang 3. Oh itu udah pokoknya dah nggak. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, iya kan? Terus sama ini 4. Pokoknya nggak bisa kelain hati lah ya. Bukan kelain hati. Jadi kita kan gini bang, nggak usah jauh-jauh. Kita punya motor yang otomatis dong. Oleh biasa kita pakai apa? Kan mereknya misalnya motor paling kan bawaan pabriknya ini kan. Iya. Tapi nggak cocok kita pakai ini kosrak, tetap harus pakai itu juga. Bener Iya, gak? iya bener. Gitu. Ya gitu aja sih. Nggak ini yang nggak banyak. Tapi tetap ini pakai paling 1-2 ini mah istilahnya ada yang nggak dipakai juga, nggak semuanya dipakai. Sayang capek juga kita kan ngasah. Nah ini nih bang, pertanyaan satu lagi bang. Setiap golok sembeli yang abang jual itu abang asah dulu apa enggak? Oh iya dong pasti. Wajib. Uji kelayakan. Hukumnya wajib. Wajib. Oh, Karena apa? berarti abang harus. Aneh intinya satu, aneh nggak mau nyiksa binatang. Iya sih. Sedangkan Islam ngajarin potonglah secepat-cepatnya Iya. tanpa menyakiti. Di dunia pertanian pun atau di Kesmapet ataupun di 13 poin SKKNI Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu pun ada namanya kesrawan. Potongnya pisau yang tajam dan harus cepatnya juga. Gitu. Jadi kita antara Harus ada pemerintah dengan iya. agama harus balance. Gitu. Berarti produk abang tuh udah lewat QS sih istilahnya ya. Udah abang. Istilahnya gini loh bang. Bang Pri selama ini kan suka motong juga dong. Iya. Kan ada barometer atau patokan. Tajamnya Tajamnya itu apa seles kertas, apa seles plastik. Tapi kalau di dunia jagal, kita kalau udah capek apa ya kita buat motong kembali lagi harus ngasah aja. Nggak mungkin dong. Iya. Paling ujung-ujungnya apa? Honing. Keket. Ya itu ada honing, ada kristal ya kan. Saya juga bikin kristal juga gitu loh. Ada ntar kita keluarin. Nah, kita juga apa sih namanya? Kita lihat standarnya apa sih? Pertama, contoh, hal yang gampang aja kita mau motong nih. Terus Nih. kita kristal nih, cang. Sapi udah tiduran. Nggak mungkin kan kita nyoba cari kertas dulu tajam apa? Nggak mungkin dong. Iya. Cukup kita pakein orang dulu. Kalau nggak jalan di rambut, nih kayak begini ya. Ini kan nggak jalan nih. Nyangkut ya. Keket nyangkut. Kedua di kuku. Tuh. Itu istilahnya udah layak buat potong insya Udah Allah ya. layak. Tuh. Gak usah terlalu baku. Iya Terus sih. ngajarin yang fleksibel tapi yang gampang dipakai logika. Ya pasti di lapangan yang kita kan masa kita harus nyari-nyari apa kertas sama tisu. Kedua gini Bang Bri, setiap penyembelih itu kan tahun demi tahun pasti ilmu nambah. Iya pasti. Otomatis gitu loh. Makanya Berarti kalau Cantresna itu kalau motong pasti bilanya lebih dari 1 bawa. itulah contoh yang pakai akal logika gampang kalau saya ngajarin. Kita mau ke Jogja, bawa mobil, ada ban serep nggak? Ya bawa lah, harus lah. Kita motong. Kalau motong kita kena tulang ciping, kira-kira lah boleh nggak motong lagi? Boleh. Boleh, Tapi sakit kan binatang. Iya, jadi Itulah resiko malah ya. yang disebut bawa serep. Iya. Kan nggak tahu kita. Satu, bukan berarti ini pisau udah tajam. Enggak, faktor X itu yang lebih dominan itu faktor si penyembelih itu. Pertama kesehatan, kedua tenaga, ketiga kelelahan. Iya. Harus ada tolak ukur, semuanya itu ada tolak ukur. Jadi nggak harus mesti oh ini tajam nih, dengan maaf anak zaman sekarang pakai grit ya. Kita juga nggak kuno pakai grit juga 5.000 7.000 ya kan. Nah, cuman dikala penyembelih itu nggak jadi patokan. Iya.
tenaga. Iya, tenaga. Makanya sorry, saya pakai tanah begini nggak, saya salah olahraga, Iya. senang olahraga karena buat jaga kesehatan gitu loh. Dan kedua kita jangan maksa. Iya bener. Keadaan kita, faktor umur dengan kesehatan kita, tenaga itu nggak bisa harus dipaksa harus sekian nggak bisa. Nah Cang nih yang seringnya lagi nih Cang ya, ada orang motong kayak bilang nih bila gua bisa 15 sapi tanpa asah Ya, nih sekian tanpa asah. ya. Kalau menurut Cang Trisna itu apa ya, bukan masuk di logika ya. Kalau saya Kalau kita lebih baik kita hindari apa kita jujur bang, eh, saya nggak pernah punya berpatokan nih bisa saya bisa mampu 30 kambing ataupun 100 enggak. Karena apa? Di dalam perkataan itu timbulnya sombong nggak sih? iya, sombong Kalau Allah nggak redo bisa Iya, nggak bener. putus tuh bang. Makanya tuh saya merinding kalau ngomong begini. Makanya kalau punya bila jangan pernah menyebutkan pertama harga, kedua merek, ketiga wah ini udah mampu nih segini. Itu jatuhnya timbulnya sombong. Allah paling membenci orang-orang yang sombong. Dari kesombongan itu Allah paling benci. Kenapa? Bisa nggak tajam itu pisau di depan mata saya pernah kejadian ini bang, pas ditarik sapi godot-godot pas saya langsung bang ganti bang pisaunya, pegang langsung tarik terus aneh ceritain aneh waktu jadi trainer di Jakarta Pusat pun di daerah Menteng aneh nggak pernah nyebutin dan nggak pernah, karena Idul Adha itu sakral bang. Iya beda ya kayak kita dengan motong hari biasa beda. ya gitu beda. Lu jago motong biasa, di Idul Adha belum tentu. Iya. Pertama bang, bukan masalah kita punya barang bagus apa enggak, abang bisanya dari mana, minta izin dari mana. Iya. Karena kalau maaf nih, kalau bagi teman-teman rekan-rekan yang masih punya orang tua ridho, itulah yang lebih mustajab. Iya. Karena ridhonya Allah adanya di ridhonya orang tua. Saya kalau mau motong pasti saya minta ridho orang tua saya. Karena apa? Saya bisa gini, saya lahir sini. Itu kan hasil kerja sama bapak mama main bola. Bener nggak? Iya, Nyeleneh bener. ini mak. Iya nyeleneh. Nyeleneh tuh kayak begini tuh tuh. Oh, Kan jadi ini, dah. Ini emak bawa nih, Iya. bapak atas tuh. Kan jadi aman sarung. Iya Ya, benar. begitu. Tetap nggak bisa. Janji di patokan bang jadi ya. nggak jadi patokan. Aneh Pokoknya kalau kita berasa wah udah nggak sanggup ya udahlah kita. ya, Makanya ganti. gunanya itu bawa apa? Kristal. Kristal sama pisau cadangan ya. Nih, Itu. Ini juga bikin bang kristal nih. Bikin juga. Bikin lah. Ya. Lama bang. Bikin kristal. Dia ke dalam kita ngopi lagi, oke? Kita ngobrol sama anaknya dulu. Kita ngobrol sama bapak lu nih udah 30 menit. Ya, kita ngopi dulu. Ini aneh bikin kristal. Emang dari pertama dulu aneh punya guru almarhum dari Banten ya. Dan aneh pasti junjung tinggi karena dia guru aneh secara langsung orang tua. Nah ini aneh bikin kristal dua-dua nih bang. Apa? Kristal ada dua tipe. Oh, ya. Bulat kan? Heeh. Yang ini yang zaman sekarang balkan ya. Balkan kata orang. Balkannya lagi ngetren dah. Iya, balkan. Balkan. Nah ini tetap bahan dasarnya kikir bang. Kikir itu. Kikir. Hmm. Gitu loh. Dan bikinan aneh itu 100% bang, gak usah kita ngomong. Nih ya. Ini kan besi ya. Tuh. Oh, magnetnya kuat amat ya. Iya. Jadi kalau nggak lengket, ya kalau mana nggak. Kenapa bang? Kristal ini manfaatnya ada magnet. Nah, banyak orang bertanya bang. Iya, tuh kenapa tuh? Abang pernah dengar istilah bur besi, Pernah. bur mata? Tahu. Nah, biar naik ke atas. Biar ngikut kali. Ikut ke atas. Keduanya apa? Kedua, adanya magnet itu. Kalau ada bur berganjalan, kira-kira mata bilah berubah nggak? Berubah. Keganjel dong. Kita naik motor Jelek. lurus. Ada gejlakan. Ada batu, tapi kalau batu itu disingkirin lancar lagi nggak? Lancar. Ini aneh bikin. Ini kebetulan aneh dapat kemarin ada sekitar ya kurang lebih 5 lagi masih ada nih camatan nih, pikir lama. Bentuk gagangnya pun abang lihat. Itu apa tuh? Sono keling. Keling. Ayo bang. Tapi kalau dari jauh dari sini kelihatan plastik ya. Oh bukan. Kalau dari sini kalau di layarannya ini mah. Jerman asli. Iya. Ini gambar. Ya tuh ya, ekel plastik ya. Nah ini yang kecil nih, yang bulat nih, kikir Sama itu bulat kikir nih. juga. Tapi kikir besi, aneh bikin rubah sampai ya sama tuh. Iya ada magnetnya ya. Ya. Berarti dia kalau di kosrek gitu Naik ke atas, gram-gramannya. Kalau bahasa orang sekarang gitu. Contohin, Nah, ini, contohin. Di dunia penyembelihan ini gunanya banyak bang.
Pertama, kadang-kadang mata bila suka bengkok dikit dong. Iya, menindir dikit lah. Menindir, karena kita nggak tahu pas kita tarik itu kenanya kena tulang sapi leher ya kan. Iya. Kedua, gaji bang yang bikin nggak Gaji. tajam. Iya, Kalau lemak gua- ya. Lah lemak hewan gitu. Itu kan bisa ngerubah mata bila. Sama kayak gitu aja hal-hal yang kecil. Makanya sampai detik ini pun aneh nggak pernah ngejamin golok atau pisau dagangan aneh itu Kuat sekian loh. sekian nggak mau. Nggak mau ya. Tapi pernah beredukasi dengan pisau yang tadi nih, aneh pernah motong Hmm. yang pakaian pisau aneh lama yang tadi ya, Hmm. sampai 15 sapi cuma main kristal doang. Tapi tetap ada QF-nya juga Ya, kan, iya dicek dong, dulu. enggak tetap bahan tetap harus pakai ini juga, ini alat bantu karena kan kadang kan lemak itu suka bersembunyi di mata bilah. Iya. Itu yang bikin Ini kalis. agak Tuh. Jadi kayak gitu sepertinya kurang lebihnya Bang Pri. Ya mungkin sampai saat ini saya kalau jualan pisau atau golok nggak pernah barometer nih mampu sekian. Saya bilang kalau nggak tajam ya dikoser lagi aja. iya benar. Terus mereka tanya, bang patokannya kalau dikoser apa? Coba di rambut sama di kuku. Macet apa jalan? Kalau macet insya Allah masih bisa dipakai. Gitu Insya aja Allah sih. ya. Iya. Selebihnya emang sih kita harus lebih berserah aja ya. Ya iya bang. Cipar ya gitu tuh. Jangan Karena- lupa dah. Idul Adha itu sakral bang. Kita sebelum motong aja kita sholat. Iya. Sebelum sholat kita belum boleh balik. Iya. Khutbah naik kan, Heeh. nerangin tentang bab Idul Adha seperti apa perjalanan Nabi kita. Iya. Ya keduanya apa? Habis kita sholat itu ijab kabul juga ada doanya dong. Kan doanya kan beda bang. Iya. Gitu loh. Niatnya kayak contoh kita mau niat motong akikah doanya beda. Mm. Nazar niatnya beda. Ya kan? Mm-mm. Idul Adha pun beda. Gitu loh. Semuanya tuh sama. Memang faktor utama ya sholawat sama syahadat utama. Iya. Cuman niatnya ya tetap harus dibedakan gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong akikah, abang kayak buka usaha akikah juga ya? Ya kurang lebih baru ya sekitar antara 6 sampai 7 tahun lah. Oh, baru ya segitu. Baru. Ini aku ada ngeliat kartu nama nih. Nah itu kalau Nah, ini teman-teman nih. itu pengen nyari akikah atau pisau itu Nah ada, ini nih ntar kita. ada WhatsApp-nya Nah. gitu. Facebook juga ada nih gitu. Ini ada Trisna Akikah menyediakan paket akikah dan hewan kurban. Pisau potong, pisau sembelih, terima jasa Pengasahan, asah, terima revisi, review, renovasi, servis, servis. ganti gagang, terima gagang segala macam. Ini Bukan ada ganti alamat. bini, bukan Ganti di sini. ganti bini usaha sendiri Usaha dah. sendiri dah. Ini ada WhatsAppnya, ada nomor teleponnya yang butuh. Ya, kenapa dinamakan Bali silakan. Munjul? Karena kampung kita Munjul, kecamatannya Cipayung, kelurahannya Munjul, makanya disebut Bali Munjul. Kayak gitu. Ini kayaknya kita beruntung banget ya dapat banyak ilmu dari Cang Trisna. Ya moga-moga kita doain usahanya Cang Trisna lancar, berkah, jalan terus, sehat Amin. semua. Waduh. Nah buat teman-teman yang mau Edukasi, menanya-nanya, edukasi, silakan datang aja ke silaturahmi. balai, itu aja. monggo di sini insya Allah terbuka. Lebar. Tapi paling nggak ya tetap janji lah, takutnya ente main kesini aja orangnya lagi jalan. Gini aja orang kerjaan tuh lagi kerja tuh. Tuh kalau Tuh. percaya tuh Tuh Cang Trisna bener yang kerja tuh, dia lagi bikin ganti. lagi ngerapin gagang sama mau nyetak sarung buat Oh. golok tebas itu buat Oh. orang kerja. Ya sebenarnya kita nih bener agak ganggu-ganggu juga tuh, Nggak biarin masalah, aja. karena kan tamu adalah raja, masa Iya. kita iniin gitu. Jadi kalau pengen ini janjian dulu aja. Iyalah, Masalah- WhatsApp dulu ya. Ya WhatsApp, kabarin bang aneh mau main ke rumah hari ini, abang ada di rumah jam berapa, kayak Bang Pri kan Oh, kemarin, bang Cang lu di rumah di jam berapa ya jam 10 aneh kira-kiranya udah ada di rumah, soalnya kan aneh jam 7 sampai jam 10 biasanya badminton. Sabtu nyari sehat bang, iya bener. jangan kita main giniin mulu, Iya, capek itu kan begitu capek. tuh. Kita tinggalin main badminton yang olahraga gitu. Jadi dari olahraga pun timbul jiwa yang sehat, kita motong tenaga pun ada. Iya. Gitu secara tidak langsung. Udah. Nih satu lagi Cang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang pengen pengen lebih yang mau belajar, bukan belajar ya, yang mau benernya tadi aja itu Cang ya, yang olahraga itu ya, anggap aja itulah. Oh, jadi Pesan teman-teman, singkat lah bang. Pesan singkat buat seorang penyembelih kayak Hmm. apa? Oh, gitu. Nggak ada suatu penyembelih itu sempurna
nggak ada istilahnya semua itu bisa, semuanya harus belajar. Mungkin Yang pertama saya terangkan, pertama ente mau kemana aja mau belajar khususnya tanpa redonya orang tua, ilmu nggak dapat. Itu bang, walaupun maaf tanda kutip di atas orang tua udah nggak ada, maafin ya. Nah tetap kita ke kuburan, kita tetap yang ngomong, mak bapak saya mau belajar nih tentang motong kambing lah gitu loh, bapak mama yang di sana minta restunya saya, ya, minta restunya kayak gitu aja gitu loh. Kedua apa adanya, jangan menilai orang itu maaf dari casing. Iya bener, casing banyak nipu ya bang. Nah, ya iya, ujung-ujungnya apa, maaf tukang tukang tipu lah apa. iya. Makanya aneh punya logo itu Bale Munyul tuh apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kalau ada apanya tuh habis manis padi buang, banyak yang seperti itu, melupakan awalnya dari mana, lahirnya dari mana gitu, kita nggak boleh. Walaupun orang itu dibenci sama siapa, tetap kita hormatin beliau sebagai yang orang pernah ngajarin kita. Kalau bahasa masalah guru itu mah masing-masing orang. Ketiga, jangan cepat puas. Oh bener tuh Cang. Nah, kadang gini, kadang kalau orang udah cepat puas, nanti barometernya mentok bang. Satu, gue yang paling pintar. Iya bener. Gue yang paling bisa, jangan pernah. Iya. Kedua, kita punya ilmu jangan pelit. Walaupun Islam mengajarin, sampaikan walaupun satu ayat. Walaupun ngajarinnya apa? Nggak, motong ini bagusan begini jatuhinnya karena lebih aman. Nah itu sampaikan aja. Kalau memang kalau pikir orang itu yang kita sampaikan masuk dengan apa logika mereka, sampaikan. Sebelumnya ya mungkin ya apa adanya, saya mah beginilah, maklum di shootnya habis main badminton. Udah dah ya buat teman-teman ya, kita akhiri aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.